Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini dengan Ridwan Gibran. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang pengenalan aplikasi Cash Register Pro. Nah, jadi langkah pertama tentu saja kalian harus mendownload terlebih dahulu ya aplikasinya. Jadi silakan kalian download. Linknya sudah saya sertakan di kolom video sebelumnya, dan juga saya memberikan serial case-nya gitu ya untuk melakukan aktivasi untuk aplikasi ini. Kalau misalnya kalian sudah berhasil melakukan proses install, langkah berikutnya adalah silakan kalian lakukan aktivasi untuk softwarenya. Untuk langkah aktivasinya masuk ke menu option ya. Jadi masuk ke menu option. Nah, pada bagian about ini, tepatnya di bagian tulisan license ini, itu kan belum rubah gitu ya tulisannya. Nah, untuk merubahnya menjadi Pro version, silakan kalian masukkan aktivasinya gitu. Oke, saya anggap kalian sudah berhasil melakukan proses aktivasinya. Nah, langkah berikutnya silakan kalian masuk ke menu login. Oke. Nah, defaultnya untuk masuk ke menu login adalah admin ya. Username-nya itu admin, passwordnya juga admin, huruf kecil semua. Nah, berhubung di sini itu saya sudah merubah passwordnya, jadi saya akan masukkan password yang saya buat. Kemudian silakan kalian lakukan proses login. Nah, setelah login itu nanti di atasnya sini, di sini ya, itu dia akan muncul menu-menu lainnya seperti report, setting, chart, dan juga statistik. Untuk option dan home masih tetap ada gitu ya. Nah, langkah awal silakan kalian masuk ke menu setting. Kemudian pada bagian currency ya, silakan kalian rubah currency-nya. Defaultnya itu adalah USD ya. Silakan kalian rubah ke dalam bentuk rupiah. Rupiah itu ada di sini nih. Ya, rupiah. Lalu silakan kalian edit, tekan edit. Nah, perhatikan di bagian tax rate-nya. Tax rate-nya itu maksudnya apabila produk-produk yang kalian jual itu sudah termasuk pajak, silakan kalian kosongkan. Kalau misalnya produk yang kalian jual itu belum termasuk pajak, silakan kalian masukkan pajaknya. Contohnya itu 5%. Nah, kalau kalian itu mengisi tax rate di sini itu 5%, berarti seluruh produk yang kalian jual itu memiliki tax rate sebesar 5% gitu ya. Tentu saja kalian tidak bisa memasukkan tax rate berdasarkan item-item tertentu gitu ya. Misalnya item A tax rate-nya sekian persen, item B tax rate-nya itu sekian persen. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi maksud tax rate di sini itu dia berlaku secara keseluruhan produk yang kalian jual gitu, yang nantinya kalian upload ke dalam aplikasi Cash Register Pro ini. Berhubung di sini misalnya saya itu menjual produk yang sudah termasuk pajak, maka di sini tax rate-nya saya kosongkan saja. Oke, jika sudah demikian tinggal oke. Jangan lupa ini ya, checklist pada bagian aktif ini silakan kalian checklist ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini kan belum terchecklist nih, silakan kalian checklist terlebih dahulu lalu tekan oke. Oke, jika sudah silakan langkah berikutnya kalian masuk ke app setting. Nah, pada bagian app setting di sini saya membiarkannya secara default ya, di bagian configuration ini dari atas sampai bawah ini, kecuali untuk decimal place mungkin ya. Untuk decimal place silakan kalian pilih yang not use saja di sini. Kemudian pada bagian store info silakan kalian masukkan nama tokonya apa, alamatnya di mana, kemudian nomor teleponnya berapa, dan juga kalian bisa menambahkan logo toko kalian gitu ya. Untuk merubahnya tinggal diklik saja fotonya, nanti silakan kalian pilih logonya. Format yang didukung untuk merubah foto logo toko kalian itu adalah PNG dan JPG. Terus jangan lupa save-nya itu ada di bawahnya ya. Setelah kalian masukkan nama tokonya apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, icon logo atau logo toko kalian sudah diupload, silakan kalian tekan save. Kemudian pada bagian auto backup ini dibiarkan saja di manual backup. Lalu pada date time format itu silakan kalian atur-atur kalau misalnya itu dirasa ngaco gitu ya. Tetapi tentu saja itu kalian harus juga merubah date time di PC kalian masing-masing gitu. Jangan sampai PC kalian itu tanggal dan juga waktunya ngaco ya. Kemudian di bawahnya itu ada online payment. Kalian bisa menggunakannya untuk akun PayPal ya, PayPal payment. Jadi silakan kalian masukkan client ID-nya, nanti kemudian secret-nya juga diisi ya. Jadi jika client ID-nya sudah diisi dan juga secret-nya itu sudah diisi, silakan kalian enable PayPal. Oke, kemudian pada bagian invoice setting silakan kalian isi header-nya. Jadi header-nya itu nanti muncul di struk gitu ya. Di struk itu tulisan yang di atasnya itu misalnya struk pembelian atau struk pembelanjaan, terserah kalian, silakan kalian atur-atur saja di bagian sini. Kemudian ada bagian footer.
Jadi di bagian footernya itu juga nanti akan muncul di bagian struk ya. Itu nanti akan ada tulisan terima kasih misalnya gitu ya. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, itu silakan kalian atur-atur saja. Kemudian customer infonya juga kalian bisa misalnya alamatnya mau ditampilkan atau enggak, silakan. Nah, pada bagian printer setting itu tadi gitu ya. Aplikasi ini itu tidak mendukung printer thermal yang ukuran kertasnya kecil gitu ya. Jadi di sini itu hanya ada settingan-settingan default yang sudah tertanam di dalam aplikasi ini. Ada settingan default, ada 1/4 inch dan lain-lain gitu ya. Jadi ini saja yang disediakan oleh aplikasi ini untuk settingan printernya. Oke, kemudian ini nih di bagian email setting itu silakan kalian pilih saja gitu ya. Kalau misalnya kalian itu menginginkan nantinya setelah proses pembayaran payment gitu ya, itu nanti struknya itu bisa dikirim gitu ya ke email si pembeli gitu. Misalnya ada yang beli terus tiba-tiba kertasnya itu habis, sedangkan si konsumen itu tetap pengen pakai struk. Nah, kalian bisa mentransfer struk tersebut itu melalui email gitu ya. Nah, syaratnya silakan kalian masukkan email kalian di sini untuk service provider dan juga email hostnya jangan dirubah-rubah ya. Jadi service provider biarkan Gmail, email hostnya biarkan Gmail. Nah, di sini kalian masukkan alamat email kalian, password emailnya berapa. Kemudian tekan save saja gitu ya. Oke ya, jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini tentang aplikasi Cash Register Pro. Jadi di sini kita membahas bagian settingnya aja gitu ya. Jadi dari mulai email setting, app setting, dan juga currency. Oke, untuk di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan produk ke dalam aplikasi Cash Register Pro ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya bersama saya Ridwan Gibran, dan jangan lupa subscribe.